Nah, ini kita tanya lah Bapak Ibu ya, biar betul-betul apakah betul ada di sini tadi sholat maghrib. Surat apa yang dibaca imam tadi? Pak Man nggak boleh jawab. Boleh Bapak Ibu, yang anak muda pun boleh. Silakan jawab. Tadi surat apa yang dibaca imam? Apa Bu? Apa? Siapa yang mau jawab? Wah, tadi Bapak Ibu maghribnya di mana sholatnya? Tema kita fikih kontemporer, tapi nggak ada yang hadir sholat maghrib tadi. Di mana fikih kita ini? Ada Pak? Tadi surat apa yang dibaca imam Pak? Makanya saya tanya Bapak Ibu, enggak takanan. Makanya saya tanya. Ini belum saya tanya apa materi 2 minggu yang lalu disampaikan Ustadz Salsafat. Surat yang dibaca imam tadi di rakaat pertama adalah keinginan sang imam Bapak Ibu. Itu petunjuknya. Surat yang dibaca imam tadi rakaat pertama itu keinginan sang imam. Betul-betul dia minta sama Allah dalam sholatnya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Surah apa tuh Bapak Ibu? Surat Ar-Rum. Nggak ada yang bisa jawab. Saya udah bawa Al-Quran nih untuk hadiahnya. Nggak ada yang jawab. Aduh. Dalam ayat itu pun ada fikihnya Bapak Ibu. Apa artinya? Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan kita ini berpasang-pasangan. Nah itu keinginan sang imam itu, berpasang-pasangan. Imam kita baca ayat tapi dia belum mengamalkan ayatnya, kasihan kan? Kami pribadi Bapak Ibu kalau akan mengisi kajian, mau di Al-Hakim kah, mau di manakah, kami jadi makmum, kami dengarkan betul imam nih baca apa gitu. Biasanya imam itu akan baca apa yang dia minta sama Allah. Nah tolonglah Bapak Ibu, kabulkanlah permintaannya. Ikat segera dia, biar makin kuat hafalannya. Karena tadi dia agak bingung bacanya kan. Wa min ayatihi ana khalqus samawati wal ard. Terakhirnya inna fi dzalika laayatin lil alimin. Dia baca lil alamin. Tandanya imamnya sudah galau sekali ya Pak. Saya menegur, janganlah nanti rusak hati beliau. Di ayat itu ada juga fikihnya, fikih kontemporernya. Walaupun sudah difikih sejak zaman klasik, sudah dibahas hukum-hukumnya, bahwa kita ini diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Tapi memang zaman sekarang ini betul-betul naudzubillah Bapak Ibu, menjaga anak laki-laki itu lebih susah sekarang daripada menjaga anak perempuan. Dulu mungkin bapak-bapak kan orang tua kita ini, wah susah Ustaz jaga anak perempuan Ustaz, harus betul-betul dipingit di rumah aja betul-betul. Wah sekarang Bapak Ibu dahsyat. Ini anak laki-laki ini kalau nggak kita betul-betul bina ala militer ini bahaya ini, bisa operasi plastik besok dia nih. Ya kan? Iya kata dia. Janganlah. Kebalik fitrahnya Bapak Ibu, terbalik. Menyalahi fikih, menyalahi sunnatullah, menyalahi hukum alam. Bukan azwaja lagi, bukan berpasang-pasangan lagi. Jeruk makan jeruk. Betul Ustaz, betul Bapak Ibu, betul.
Ini yang sedang kami di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat dan Majelis Ulama Indonesia Kota Padang sedang merancang khusus bagaimana membasmi penyakit ini. Penyakit apa, Pak? Nah, LGBT. Kami sedang merancang ini. Alhamdulillah kami diamanahi di Komisi Pendidikan. Teman kami Ustaz Aska di Komisi Fatwa. Kita sedang merancang betul nih apa program kita nanti untuk anak-anak muda, harapan kita ini bisa terbebas dari penyakit ini, bisa selamat dari penyakit ini. Nah, itu indahnya Bapak Ibu, kalau kita punya imam, subhanallah, kita pun faham bahasa Arab, apa yang imam baca tuh kita tahu, senyum kita dengarnya. Masya Allah, imamnya, wah iramanya pun mantap Pak, tajwidnya pun mantap. Wa min ayatihi, wah dengar itu saya langsung, wah cus, pengen nambah lagi jadinya, pengen nambah bacaannya maksudnya. Tambah lagi Pak Imam, ya Pak Imamnya tahu pula kan, jamaah ada tua-tua kan, Allahu Akbar ada, aduh, padahal masih panjang ayatnya itu. Kiranya rakaat kedua baca surat Qul huwallahu ahad pula, aduh, pikir nyambung lagi Ar-Rum kan. Nah mungkin nanti tahajud dia baca Ar-Rum satu surat mungkin. Bapak Ibu sholihin sholihat hafizakumullah, itu beberapa tadabbur kita ya, ayat yang dibaca sang imam tadi, surat Ar-Rum. Kita diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki, bukan terbalik, bukan laki-laki untuk laki-laki, bukan pula perempuan untuk perempuan. Itu menyalahi sunnatullah, menyalahi hukum Allah, menyalahi hukum Allah. Apa konsekuensi hukuman bagi orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang menyukai sejenis ini? Apa hukumannya? Apakah ada obatnya? Ada obatnya Pak? Al-fa'il wal maf'ul, pelaku dan subjek dan objek itu obatnya hanya satu, dibunuh. Artinya nggak ada obatnya, nggak ada obatnya. Makanya Bapak Ibu hati-hati, mohon dijaga anak-anak kita, dan kami sebagai himpunan dai muda mengedukasi melalui hal-hal seperti ini, kajian-kajian, dan kita Bapak Ibu di rumah bekerja sama menjaga kefitrahan anak-anak kita, menjaga kemurnian dan kesucian anak-anak kita. Anak yang laki-laki kurang-kurangilah main TikToknya ya. Nah, jangan lagi main. Ayo kita latihan militer aja ya. Latihan militer, latihan training, leadership dan lain-lain, betul-betul mengasah kepemimpinan kita. Bapak Ibu sholih sholihat hafizakumullah, tema kita pada malam hari ini fikih kontemporer. Tapi kami berpikir kalau kita belajar fikih bisa nggak dalam 20 menit ini Pak? Kalau kami pribadi kita butuh papan tulis juga, kita pahami betul. Kita cobalah, kita tes ya Bapak Ibu ya. Kita tes ya, ini fikih kontemporernya kita tes lah. Yang mau menjawab tolong acungkan tangan. Apa hukum makan babi? Acungkan tangan ya Pak. Apa hukum makan babi Bapak Ibu? Yakin Pak? Oh, apa ini hakul yakin? Yakin Pak? Oke. Kalau di hutan Pak, mau mati kita Pak, nggak ada yang dimakan lagi, ya ada cuman babi Pak, apa hukumnya Pak? Saya ulang ya sekali lagi, apa hukum makan babi Bapak Ibu? Haram. Lanjut pertanyaannya, kalau kita di hutan nggak ada lagi makanan, minuman, terancam nyawa kita, yang ada cuman babi, apa hukum makan babi ketika itu? Hah? Makruh. Hah? Halal. Alasannya Pak? Alasannya? Berarti apa hukum makan babi? Nah, itu yang namanya fikih kontemporer Bapak Ibu. Apa hukum makan babi? Besok kalau ditanya lagi sama beberapa ustadz Bapak Ibu, jawabannya yang paling tepat adalah fihit tafsil. Apa artinya? Apa hukum makan babi Bapak Ibu? Ustaz,
ada beberapa penjelasan, itu jawabannya. Jadi apa hukum makan babi? Haram. Terbiasa nanti kita Bapak Ibu terbiasa memberikan jawaban tegas, tapi kita lupa juga apa dalilnya ya. Nah, kalau apa hukum makan babi? Fihi tafsil, ada beberapa penjelasan. Apa saja? Yang pertama, haram hukum daging babi. Yang kedua, kalau di kondisi kita tidak ada lagi apa-apa dalam hutan darurat, betul-betul akan menghilangkan nyawa, maka wajib jadinya. Jadi wajib. Itu yang bisa menjaga nyawa. Itu tadi Bapak Ibu. Hifzul nafsi. Nah, itu beberapa kaidah fikihnya nih. Hifzul nafsi, hifzul mal, hifzul nasab. Beberapa pertimbangan hukum fikih. Menjaga nyawa, menjaga harta. Harta itu terakhir nanti itu. Menjaga keturunan, menjaga nyawa, menjaga agama, hifzuddin. Nah, itu yang mempengaruhi hukum-hukumnya dalam fikih kontemporer. Itu hukum babi Bapak Ibu ya. Yang kedua, kita acungkan tangan lah biar nanti ini Qur'annya ada gunanya, hadiahnya ini. Ini kalau hukum jadinya haram, wajib, makruh, sunnah ya Pak ya. Tapi kalau di fikih kontemporer kita agak meluas sedikit. Orang-orang yang wafat karena COVID-19 terhitung syahid atau tidak? Ya Pak, Bu? Wallahu alam. Ada adik-adik yang syahid, kok yang syahid? Orang-orang yang wafat karena COVID-19 terhitung syahidkah atau tidak? Ya Pak? Dalilnya Pak? Masya Allah. Ada yang lain Pak? Kalau kami dulu ketika kuliah gitu, mal hukmu, apa hukum? Teman-teman jawab haram. Mad dalil, apa dalilnya? Diam. Itu nggak boleh. Mantap Ustaz mantap nih. Syahid nih. Alasannya karena bertahan di situasi. Ada yang lain Bapak Ibu? Jadi ini kita belajar nanti Bapak Ibu, kalau wallahu alam naudzubillah kalau kena Covid kan, alhamdulillah udah kena Covid Pak. Belum? Alhamdulillah ya. Ya. Jujur kami sedih, guru kami kena Covid dan wafat beberapa hari lalu. Mungkin Bapak Ibu ada yang kenal Dr. Taufikul Azhar Hulaimi. Setiap tahun kami undang, kami yang mengundang setiap tahun sebelum pandemi ke Padang. Dr. Taufikul Azhar Hulaimi, pakar usul fikih, guru saya, dosen saya, murabbi saya di Jakarta. Beliau kena Covid tanggal 9 Juli beliau vaksin. Qadarullah 1 minggu setelah itu beliau positif Covid. Qadarullah 2 hari yang lalu tanggal 21 beliau wafat di Rumah Sakit Yarsi Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya saya tanya, kebetulan di pembahasannya nih, orang yang wafat karena Covid, dan ini juga pembahasan beliau, apakah terhitung syahid atau tidak? Dan alhamdulillah jawaban kami, jawaban almarhum guru kami, dan jawaban Ustadz sama, terhitung syahid insyaallah. Apa dalilnya? At-ta'un syahadatu likulli mu'min. Ta'un, wabah, itu adalah kesyahidan bagi setiap mukmin. Orang-orang yang wafat karena COVID-19 maka dia terhitung syahid fisabilillah dengan syarat. Yang pertama, dia berada di tengah-tengah situasi tersebut, dia tinggal bertahan di sana. Yang kedua, dia bersabar ketika ditimpa musibah itu atau ketika dia positif COVID. Dia tidak berteriak-teriak, tidak marah-marah, tidak memurkai Allah, tidak, tapi dia bersabar. Yang ketiga, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 ini dipenuhi oleh orang yang positif Covid lalu wafat, qadarullah, maka insya Allah dia memperoleh mati syahid.
Maka Bapak Ibu, sebenarnya kami pribadi ini sedang sangat-sangat sedih beberapa hari ini karena Dr. Taufiqul Azhar ini beliau wafat hari Kamis kalau nggak salah, hari Kamis. Beliau pakar usul fikih. Kalau Bapak Ibu selalu mengikuti tabligh akbar yang kami adakan, jadi sebelum pandemi sekali setahun kami mengundang beliau, wajib ini. Di mana kami adakan? Di Masjid Raya Jabal Rahmah Semen Padang, di Masjid Rahmatan lil Alamin UPI, di Masjid Agung Nurul Iman. Selalu kami undang beliau ini, Dr. Taufiqul Azhar. Di Masjid Raya Jabal Rahmah Semen Padang, kita adakan kajian dari pagi jam 9 sampai zuhur. Ba'da zuhur jamaah menarik beliau duduk untuk diskusi, bertanya masalah fikih kepada beliau. Itu betul-betul masyarakat sangat antusias karena kepakaran beliau di bidang usul fikih. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, dan ternyata nggak cuman beliau, ulama yang Allah panggil. Ya Pak ya. Setiap hari ada saja kabar di HP kita ini, innalillahi inna lillahi. Di komplek kami pun gitu di rumah. Setiap hari Bapak Ibu, bulan Juli ini ada saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi. Maka Bapak Ibu, dari fenomena ini kita ambil sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan ilmu di bumi ini langsung. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah enggak akan langsung mencabut ilmu itu, langsung hilang ilmu, enggak. Tapi Allah cabut, Allah hilangkan ilmu itu perlahan-lahan biqabdil ulama. Allah ambil ulama satu-satu. Silakan Bapak Ibu cek udah berapa kiai yang meninggal bulan Juli ini, silakan Bapak Ibu cek. Mulai dari kiai di Jawa, mulai dari kiai di Jawa Tengah, Jawa Timur, maupun itu NU, Muhammadiyah, apapun itu yang namanya ulama, atas nama ulama, atas nama kiai, silakan Bapak Ibu cek sudah berapa yang wafat.